Grebeg Suro di Ponorogo itu tidak hanya melulu tentang reog guys. Kali ini Jelajah Udara akan mengajak kalian untuk melihat warisan-warisan budaya lainnya yang turut memeriahkan Grebeg Suro tahun 2023 ini. Di Ponorogo sedang berlangsung festival reog yang ada di alun-alun Kota Ponorogo. Nah, di depannya itu adalah Pendopo Agung Kota Ponorogo. Di sini sedang digelar pagelaran pameran pusaka, guys. Pameran pusaka itu isinya jelas pusaka-pusaka para petinggi di Ponorogo, warisan budaya, warisan leluhur dari masa lalu yang sampai kini itu masih ada. Terus kemudian selain itu di pameran pusaka ini juga ada tentang proses pembuatan reog dan juga topeng-topeng maupun gong, terus kemudian barongan yang warisan budaya dari zaman-zaman dulu gitu guys. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat berbagai macam keris. Di pameran pusaka ini banyak sekali dipamerkan keris-keris guys. Jumlahnya itu sampai puluhan. Nah, beberapa keris ini itu dipunyai oleh pribadi-pribadi, terus kemudian mereka itu ada paguyubannya. Lalu pada waktu ada acara yang seperti ini, para anggota paguyuban itu diminta untuk memamerkan pusakanya. Nah, yang kalian lihat di kamera ini adalah alat-alat ataupun bahan-bahan alami yang digunakan untuk mencuci keris guys. Di sini itu ya ada pace, terus kemudian itu ada jeruk, terus kemudian ada bunga-bunga, ada mawar, ada melati, terus ada apa itu ya, mayang. Air jeruk nipis itu bisa untuk menghilangkan karat pada besi keris ya guys. Terus kemudian pace itu bisa menguatkan keris. Jadi ini tidak ada magis-magisnya ya. Ini semuanya alamiah. Terus kemudian di sini tuh juga ada batu seperti batu meteor, itu untuk mengasah keris kayaknya. Tadi nggak ada panitia yang ada di situ, jadi saya tidak bisa tanya-tanya guys. So ini saya cuma menebak-menebak aja. Nah, di antara puluhan keris itu ada juga keris-keris yang dimiliki oleh Bapak Bupati Ponorogo, yaitu Bapak Haji Sugiri Sancoko. Kalau punyanya Pak Bupati itu bentuknya gini guys, luar biasa cantik. Itu di gagangnya kerisnya itu ada kayak ukir-ukiran yang dari permata gitu loh. Nah itu jelas itu mahal harganya, wes tadi atas 10 jutaan. Nah selain itu, ini juga ada banyak sekali keris-keris yang dimiliki oleh para leluhur yang ada di Kota Ponorogo ini. Ada keris itu yang bentuknya itu sederhana, ada juga bentuknya keris itu yang rumit gitu loh. Nah, menurut sejarahnya, keris itu kan dibuat oleh seorang empu. Keris ini itu adalah salah satu warisan budaya yang ada di Nusantara, di Indonesia, yang ini menunjukkan bahwa para leluhur kita itu adalah orang-orang yang cerdas dan juga keren guys. Kenapa saya bilang cerdas dan keren? Karena untuk membuat keris ini, kalau orangnya itu nggak cerdas nggak akan bisa. Keris itu punya uliran-uliran yang bentuknya itu ukiran-ukiran gitu. Terus kemudian itu tidak bisa sembarangan dibentuk guys. Kalau zaman dulu ya, bayang no, zaman dulu itu tidak ada alat modern. Adanya mungkin dengan besi ditutup-tutup no gitu. Dan itu bisa jadi sebuah keris karya seni yang seperti ini. Jadi orang-orang zaman dulu itu benar-benar sudah mewakili bahwa orang-orang Nusantara zaman dulunya itu orang-orang yang cerdas dan juga orang-orang yang kreatif. Nah, kali ini kita akan melihat berbagai macam bentuk keris dari yang kuno sekali guys, bentuknya itu sederhana sampai yang rumit. Nah, kali ini saya datang ke acara pagelaran pusaka ini bersama dengan adik-adik. Nah, ini mereka itu sangat antusias melihat pagelaran pusaka ini. Kemudian mereka juga turut membaca berbagai macam tempelan-tempelan yang ada di pagelaran pusaka ini untuk menjelaskan itu barang apa, kemudian diambil tahun berapa. Nah, selain keris, di sini tuh juga ditunjukkan pagelaran reog pada zaman dulu guys. Yang foto hitam putih ini adalah foto-foto yang diambil pada waktu pagelaran reog pada zaman dulu. Jadi ini sekitar tahun 1920-an atau tahun 1940-an. Di sini juga ada gendang. Nah, gendangnya itu jadul-jadul gitu guys. Terus kemudian di sini juga ada barongan-barongan reog yang dari zaman dulu. Bentuknya itu asli, barongan yang dari zaman dulu itu
bener-bener dari kulit ya guys, kulit hewan itu, terus kemudian dipajang gitu. Wah, Jan, luar biasa. Para leluhur kita itu adalah orang-orang yang cerdas dan kreatif. Terus kemudian ini adalah topeng Pujang Ganong dan juga topeng Klono Swandono dari zaman dulu juga. Bentuknya itu ada yang lusuh-lusuh gitu guys. Terus ini tuh ada sebuah reog yang dari zaman dulu sekali. Kemudian ini adalah kuda jadilnya itu. Zaman dulu ya sederhana gitu guys. Nah, kalau sekarang itu kan masih ada clear-clearnya gitu ya. Biasanya tuh kuda jadil itu ada catnya putih, ada merah, ada hitam. Kalau zaman dulu cuma hitam putih gitu. Oke, ini adalah pusaka-pusaka lain di Kota Ponorogo. Tidak hanya keris guys, tapi di sini tuh juga ada tombak. Nah, saya tadi tuh ngelihat ada beberapa tombak yang pendek, kemudian ada juga tombak yang panjang. Itu juga dipamerkan. Jadi zaman dulu itu leluhur kita itu luar biasa ya. Mereka itu bisa menciptakan alat-alat seperti ini itu tanpa alat modern loh guys. Makanya di pameran pusaka ini kita bisa belajar banyak sekali sejarah. Kita bisa kagum nih dengan para leluhur kita, karena dengan pameran seperti ini kita bisa melihat bahwa ternyata leluhur kita itu bisa menciptakan benda-benda tanpa alat berat, dan benda-benda itu sampai sekarang itu masih ada. Nah, apakah kita yang orang-orang zaman modern seperti ini kita bisa menciptakan barang yang bisa tahan sampai puluhan atau sampai ratusan tahun? Nah, itu kan pertanyaannya seperti itu. Terus kemudian ini guys, ini tuh ada keris yang dibungkus mori. Wah, ini rodok-rodok serem saya lihatnya. Kalau dilihat dari bentuknya, keris yang ada kain morinya ini kayaknya tua banget ya guys. Mungkin ini sudah berusia puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Terus kemudian ini adalah aula yang ada di Pendopo Agung Kota Ponorogo, tempat sedang berlangsungnya pameran pusaka. Pendopo Agung ini full terbuat dari jati gitu guys, mewah pokoknya. Jadi tempat ini tuh cocok sekali untuk memamerkan berbagai macam benda-benda bersejarah yang nilainya itu tidak bisa dihargai dengan uang. Seperti ini nih ya, pusaka-pusaka ini itu tidak bisa dibeli dengan uang loh, karena sejarahnya itu panjang sekali. Terus kemudian di sini itu juga ada ini loh guys, ada kertas-kertas selebaran gitu, kalian bisa ngambil, kemudian kalian bisa baca sejarahnya tentang keris dan juga tentang Ponorogo. Nah, ini adalah salah satu foto yang diambil pada waktu pagelaran reog pada zaman dulu. Terus kemudian ini barongan-barongan. Nah, barongan-barongan ini adalah barongan dari zaman dulu sekali guys. Kalau kalian lihat bentuknya kok lusuh-lusuh, ya karena itu diambil di tahun itu dibuat di tahun 1920-an. Bayang no, itu pada waktu saya aja belum lahir itu. Makanya bentuknya ya wis tua-tua gitu. Terus kemudian ya kelihatan sekali punyanya barongan zaman dulu itu beda dengan barongan yang sekarang. Kalau barongan sekarang itu kebanyakan kan ada tiruannya gitu loh. Maksudnya imitasi, kulitnya imitasi, tidak asli seperti dulu. Kalau dulu benar-benar asli guys. Nah, ini adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka juga ikut belajar sejarah loh guys, belajar sejarah tentang Ponorogo. Jadi buat kalian nih yang tertarik untuk datang ke Kota Ponorogo, jangan lewatkan untuk melihat pagelaran pusaka yang ada di Pendopo Agung Kota Ponorogo ini. Letaknya itu tidak jauh dari alun-alun Kota Ponorogo guys. Jadi kalian bisa ke alun-alun ngelihat yang namanya pentas reog, festival reog yang ada di sana. Kemudian jangan lupa untuk berkunjung juga ke Pendopo Agung untuk melihat berbagai macam pameran pusaka yang sedang digelar di sini. Ini hanya digelar sampai tanggal 14 Juli 2023 nanti guys. Jadi kalian harus segera buru-buru ke sini kalau kalian ingin melihat pusaka-pusaka yang sedang dipamerkan di Pendopo Agung ini.
Oke, selain pameran pusaka, di depannya itu ada pameran bonsai juga. Jadi jangan khawatir, di sini tuh full banyak sekali tontonan yang bisa kalian nikmati selama Gerbek Surau ini. Oke guys, sekian dulu nih share pengalaman dari Jelajah Udara. Buat kalian yang belum subscribe ke channel Jelajah Udara, saya undang kalian untuk subscribe ke channel ini karena di sini kalian akan terus dapat update berita-berita tentang Gerbek Surau Ponorogo tahun 2023. See you and bye-bye.